Sesungguhnya bukan mata yang buta. Sesungguhnya bukan mata yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Namun yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Hati yang ada di dalam dada. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum," katakanlah, jika kalian menyembunyikan sesuatu di dalam dada kalian, itu maksudnya di dalam hati kalian. Apa yang kita sembunyikan dalam hati kita? Au tubduhu, au kalian perlihatkan, kalian tampakkan. Kalian kasih lihat. Ya'lamhullah. Semuanya Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Kita sudah duduk bersama dua ayat dari Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Iya, dua ayat di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama di surat Al-Bayyinah dan yang kedua di surat Al-Hajj. Di sana kita mengerti apa arti dari keikhlasan. Bagaimana ikhlas secara bahasa berarti murni, bersih, jernih. Seperti susu murni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu secara istilah, murninya tujuan kita hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat hati kita sterilkan dari keinginan dipuji, keinginan duniawi, keinginan terhadap harta, keinginan terhadap tahta, keinginan terhadap jabatan, atau apresiasi duniawi pada saat kita beribadah dan beramal. Kenapa? Karena hati ini sudah nyaman, sudah tenang ketika ditujukan mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah kita mengetahui hakikat ini, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan fisiknya, walakin yanaluhu at-taqwa minkum, namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan kita, bukan fisik. Allah mengatakan, yang artinya bukan dagingnya dan bukan darah hewan kurbannya, bukan. Jadi ketika kita Idul Adha atau ketika kita haji, itu yang sampai kepada Allah bukan dagingnya. Dagingnya mah sampai ke fakir miskin atau kita makan. Yang sampai kepada Allah keikhlasannya dan ketakwaannya. Keikhlasan dan ketakwaan. Jadi ini bukan tentang fisik. Ini tentang sebesar apa ketakwaan kita. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran apa yang dikatakan oleh para ulama kita seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa jadilah kalian orang-orang yang lebih fokus memperjuangkan diterimanya amal-amalnya dibanding fokus pada amalan itu sendiri. Jadi fokus kita dalam menjaga agar sholat subuh tadi diterima sama Allah itu harus lebih besar daripada fokus menjalankan sholat subuh itu sendiri. Dan ini bukan meremehkan sholat subuh, bahkan ini plus. Karena sholat subuh 20 menit kalau nggak diterima juga percuma. Sholat subuh baca Al-Baqarah kalau niatnya untuk membuat kagum calon mertua yang jadi makmum di saf pertama juga percuma. Benar sih bacanya Al-Baqarah, tapi tujuannya bukan untuk mencari wajah Allah. Tujuannya untuk memuaskan calon mertua yang ada di belakang. Walaupun akhirnya tuh calon mertua terpukau.
dan siap nikahkan kita hari itu juga. Oh, ini calon mantu gue nih, calon penghuni sorga. Dia nggak tahu calon mantunya ria, ingin dipuji. Subhanallah. Jadi harusnya fokus terhadap diterimanya amalan itu lebih besar daripada fisik amalan itu sendiri. Jadi bukan meremehkan fisik, karena kalau niatnya bagus, niatnya ikhlas, niatnya mencari wajah Allah, maka dia akan berusaha sesempurna yang dia bisa. Karena ia tahu Allah adalah Rabb yang maha baik dan suka dengan hal-hal yang bagus. Allah yang maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah yang maha indah dan suka dengan semua keindahan. Selama tidak haram, maka dia akan berusaha perfeksionis. Dia berusaha habis-habisan, bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Itu poinnya. Dan yang kedua kita jelaskan juga kemarin, dan ini juga membuat kita, kalau ternyata kita tidak bisa membuat atau menyuguhkan atau mengerjakan ibadah yang perfect secara fisik karena keterbatasan kita, karena ketidakmampuan kita, pengen banget donasi gede-gedean, tapi apa daya, hanya bisa transfer 5.000. Masya Allah. Transfer 5.000, ongkos transfernya 6.000. Gedean ongkos transfernya daripada transferan kita. Karena dia hanya punya 11.000 mungkin. Ingin banget nyiapin per hari itu 1.000 nasi box untuk orang-orang yang susah makan hari ini. Tapi apa daya, mampunya cuman 2 nasi box per hari. Maka ini adalah sebuah solusinya. Tenang aja, yang nyampe bukan fisiknya, yang nyampe walakin yanaluhu taqwa minkum, keikhlasan dan ketakwaannya. Makanya Nabi SAW bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa? Karena keikhlasan satu lebih tinggi daripada 100.000 dirham tersebut. Karena niat berkorban, niat untuk habis-habisan dalam beramal saleh lebih besar daripada 100.000 tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, itu orang cuma punya 2 dirham. 1 dirhamnya dikasih, berarti 50% dari hartanya dikasih. 50% loh. Ada pun yang 100.000, hartanya gila-gilaan. Di mana-mana hartanya. Dan dia cuma ngasih 100.000 deh. Mungkin 1% dari hartanya. Mungkin setengah, 0,5% dari hartanya. Maka 1 dirham lebih tinggi pahalanya daripada 100.000 dirham. Kenapa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dan keikhlasannya. Sedalam apa keikhlasan orang tersebut. Oleh karena itu, ini membuat kita tidak boleh berkecil hati, khususnya di saat-saat yang penuh keterbatasan ini. Semua bisa berbuat, semua bisa berkarya, semua bisa beramal, semua bisa beribadah, insyaallah ta'ala. Dan Allah Maha Adil. Yang sampai adalah keikhlasan kita, amalan hati kita, dan ketakwaan kita. Bisa jadi sekali lagi, yang nyumbang 5.000, yang nyumbang 10.000, pahalanya lebih besar daripada yang nyumbang 1 atau 5 atau 10 juta sekali sumbang. Dan yang nyumbang 10 juta jangan turun ke 5.000, lebih parah lagi nanti. Karena itu berkaitan dengan kemampuan dan keikhlasan, serta seberapa besar niat kita untuk berjuang dan mengorbankan apa yang kita punya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang Allah muliakan, selanjutnya ayat yang ketiga dalam bab keikhlasan ini, ayat yang terakhir sebelum Imam Nawawi mengajak kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Berkata
Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati orang tua beliau, semoga Allah merahmati orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, dan semoga Allah mengampuni segala khilaf beliau dan seluruh mereka tersebut. Wa qala rahimahullahu ta'ala, wa qala Allah azza wa jal, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Beliau membawakan surat Ali Imran ayat 29. Ali Imran ayat 29. Katakanlah, wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian menyembunyikan sesuatu di dalam dada-dada kalian, atau kalian perlihatkan sesuatu tersebut, ya'lamhullah, niscaya Allah mengetahui semua hal tersebut. Semua hal tersebut Allah tahu semuanya. Dan kalau ayat itu kita lanjutkan, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah mengetahui seluruh yang ada di langit-langit dan seluruh yang ada di bumi ini. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Saudaraku yang Allah muliakan, beliau mengajak kita bersama dengan ayat ke-29 dari surat Ali Imran ini. Beliau ingin menjelaskan sebuah fakta yang sangat mahal dan mewah. Sebuah fakta yang merubah kehidupan seseorang. Sebuah fakta yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya di satu ayat, tapi di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Sebut saja surat At-Taghabun ayat 4, persis dengan ayat ini. Allah berfirman, ya'lamu ma fis samawati wal ard, dan Allah mengetahui seluruh yang ada di langit-langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian perlihatkan dan tampakkan. Allahu alimun bidzatis sudur, dan Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Saudaraku yang Allah muliakan, Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Apa maksud berada di dalam dada-dada? Yang dimaksud dalam dada adalah hati. Iya, al-qalb, qalbun. Sebagaimana surat Al-Hajj ayat 46. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya bukan mata yang buta. Sesungguhnya bukan mata yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Namun yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Hati yang ada di dalam dada. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika Allah berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah, jika kalian menyembunyikan sesuatu di dalam dada kalian, itu maksudnya di dalam hati kalian. Apa yang kita sembunyikan dalam hati kita? Au tubduhu, au kalian perlihatkan, kalian tampakkan, kalian kasih lihat. Ya'lamhullah, semuanya Allah tahu. Semuanya Allah tahu.
Saudaraku yang Allah muliakan, mengapa ayat ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala? Beliau ingin memberikan pesan besar kepada kita bahwa bagi Allah sama saja antara yang disembunyikan dengan yang diperlihatkan. Bagi Allah nggak ada bedanya. Mau kalian sembunyikan, mau kalian kemas sehalus apapun, mau packagingnya serapet apapun, akan ketahuan, akan terlihat. Dan kondisinya bagi Allah sama saja dengan jika kalian perlihatkan, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Makanya wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian umumkan, tahu. Semua yang ada di alam semesta ini Allah tahu. Yang ada di langit Allah tahu, dan yang ada di bumi Allah tahu. Dan Allah maha mampu untuk mengetahui itu semua. Nggak ada susahnya bagi Allah, nggak ada berat-beratnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan pesan besar, pesan yang sangat mendalam. Peringatan yang sangat tegas bagi orang yang tidak ikhlas, bagi orang yang ketika ibadah mengharapkan wajah A, wajah B, wajah C, mengharapkan pujian temannya, mengharapkan pujian orang, mengharapkan sanjungan dari amal ibadah dan amalan yang dia lakukan. Dan biasa secara umum orang seperti itu nggak akan memperlihatkan. Jarang orang mengatakan, mohon maaf saya mau kasih tahu bahwa saya riak loh sekarang. Ini saya nyumbang 5 juta ini riak. Saya pengen kalian puji saya. Kan nggak ada orang begitu. Ada orang begitu. Ya tolong puji saya, Pak, puji saya. Mas, kayaknya Mas masih mingkem aja. Tolong puji saya. Saya baru nyumbang 100 juta. Kan yang disembunyikan. Yang baju merah Mas, apa? Saya belum dengar pujian Mas kepada saya. Iya, terima kasih Pak Bapak, dermawan sekali. Nggak dengar. Tolong lebih keras lagi, lebih keras puji saya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan sesuatu di dalam dada kalian, di dalam hati kalian. Mayoritas orang yang pengen dipuji, pengen disanjung, pengen mendapatkan panggung, kan nggak teriak-teriak secara vulgar menyampaikan motifnya tersebut. Mereka akan sembunyikan. Mereka akan sembunyikan. Mereka nggak perlihatkan. Tapi kalau mereka perlihatkan pun, semua Allah tahu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhu Allah. Atau yang kalian perlihatkan, Allah tahu. Ya'lamhu Allah, Allah tahu semuanya. Jangankan kalian, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi Allah tahu. Allah tahu COVID-19 ada di mana, Allah tahu. Kita yang nggak setengah mati nggak tahu. Sampai dilakukan swab dan lain-lain, Allah tahu. Ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Allah tahu yang ada simptom dan yang ada simptom. Allah tahu. Kita aja nggak tahu berapa yang terpapar COVID-19, khususnya yang carrier, yang sehat-sehat aja nggak ada simptom. Allah tahu siapa aja. Si A sebenarnya COVID, tapi imunitasnya bagus. Si B, si C, si D, semua Allah tahu. Allah tahu.
Berapa kasus di Jakarta Allah tahu, berapa kasus di Bekasi Allah tahu, berapa kasus Tangerang Allah tahu, berapa kasus di Jawa Barat Allah tahu, berapa kasus di Jawa Tengah Allah tahu. Udah tersebar kemana aja Allah tahu. Apalagi cuma tahu isi hati Anda, Allah tahu semua kok. Allah tahu semua. Semua Allah tahu. Tinggal pertanyaan seberapa yakin kita dengan ilmu Allah ini dan kemampuan Allah ini. Dan semakin kita beriman, semakin yakin, maka potensi kita tidak ikhlas semakin kecil. Kenapa? Karena orang yang tidak ikhlas itu sama saja melakukan misi bunuh diri. Ketahuan. Ketahuan. Itu kayak dulu kita nyontek depan pengawas kita. Ini pengawas kita depan kita nih. Kita buka contekan, kita nyontek. Bro, lo bunuh diri. Gue gak habis pikir kenapa gue dikeluarin dari kelas pas ujian matematika tadi. Emangnya kenapa? Ya kan gue cuma nyontek. Terus pengawasnya di mana? Di depan gue. Ini kayak begini nih. Sama orang yang pengen dipuji, pengen disanjung, pengen diakui, pengen dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan donasinya, dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan perhatiannya, itu sama saja melakukan misi bunuh diri. Allah tahu semua kok. Mana yang ikhlas, mana yang enggak. Oh ini cari muka nih. Oh ini cari panggung. Oh ini cari pujian. Bener. Dia kasih donasi banyak banget, tapi cuma cari panggung dan cari sanjungan orang. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Hadirin yang Allah muliakan. Ya'lamullah. Ini sebuah pendahuluan yang sangat penting sebelum kita berbicara panjang lebar tentang keikhlasan. Ingat, Allah tahu semuanya. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ingin capai saat sholat, saat puasa, saat haji, saat umrah, saat memposting, saat menyampaikan. Kita semua. Kita nggak lagi bicara orang, ini kita. Kata Imam Malik, kuntu ata'allamu li nafsi, saya belajar untuk diri saya sendiri. Kita tahu, Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah tahu apa yang kita cari. Apakah pujian atau wajah Allah Subhanahu wa taala, sanjungan manusia atau ridho Allah Subhanahu wa taala, apresiasi dari makhluk atau apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, panggung manusia atau istana di surga yang Allah persiapkan kepada kita. Allah tahu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Allah tahu ketika kita mengobati orang sakit misalnya. Kita berjuang, apakah kita mencari wajah Allah atau ini hanya sekedar menunjukkan kemampuan kita saja agar kita dipuji oleh rekan-rekan sejawat, agar kita diakui. Allah tahu, semuanya tahu. Ini semua berkaitan dengan kita, berkaitan dengan saya misalnya saat mengisi kajian, berkaitan dengan jamaah atau saudaraku yang sedang mendengar kajian dan belajar menuntut ilmu, berkaitan dengan setiap orang yang menyumbang, setiap orang yang mendonasi, setiap orang yang berkarya, setiap orang yang membantu sesama di hari-hari ini. Ini berkaitan dengan para dokter dan pejuang-pejuang medis, perawat, dan health workers yang lain. Ini berkaitan dengan orang-orang yang berada di garda depan. Ini berkaitan dengan volunteer yang hilir mudik, bantu sana bantu sini, bagi-bagi masker. Ini berkaitan dengan orang-orang yang tidak terpantau oleh kamera atau omongan orang,
seperti yang memberikan jasa kebersihan, para office boy, atau yang mengantar jenazah di mobil jenazah dan seterusnya. Semua berkaitan. Untuk apa kita lakukan ini? Untuk apa kita lakukan ini? Apakah untuk mendapatkan kata terima kasih dari orang, atau mencari wajah Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kita sudah bahas, kita yang mendapatkan bantuan, kita yang mendapatkan kebaikan harus berterima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kita berusaha membalas, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang memberikan kamu kebaikan, maka balaslah dia, kata Nabi SAW. Tapi di kotak yang lain, pada saat kita melakukan kebaikan, pada saat kita bantu, pada saat kita ini, jangan pernah berharap itu semua. Jadi mainlah di kotak kita masing-masing. Pada saat kita mendapatkan kebaikan, balas atau berterima kasih. Sebaliknya, pada saat kita memberikan kebaikan atau membantu atau beribadah, jangan pernah berharap pembalasan dari orang, maksudnya reward dari orang, apresiasi atau kata terima kasih. Dan tidak ada bermain cantik dalam masalah tidak ikhlas, nggak ada gunanya. Karena Allah tahu, Allah ngerti. Semua ketahuan. Mau sehalus apa, secantik apa kita dalam mencari pujian orang, Allah tahu. Oh, cari pujian. Oh, pengen disanjung. Pengen diangkat. Incerannya yang mengapresiasi banyak. Allah tahu. Allah tahu. Saudaraku yang Allah muliakan, ada faedah menarik dari sebagian para ulama tafsir ketika menjelaskan closing statement dari ayat ini. Akhir dari ayat ini, Allah mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa dan maha mampu atas segala sesuatu. Apa kata sebagian mereka seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan? Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan wa annahu qadirun 'alal intiqam minkum fima idza akhfaytum ma la yardah walakinnahu li hikmati qad yuakhirul intiqam. Kata beliau, Allah mampu menghukum kalian jika kalian menyembunyikan hal-hal yang tidak Allah ridhoi dalam hati kalian. Allah mampu menghukum kita pada saat kita tidak ikhlas, pada saat kita mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan, mengharapkan panggung dunia dari amal soleh atau dari amalan dan ibadah-ibadah kita. Allah mampu menghukum kita karena Allah mampu melakukan segala sesuatu. Tapi seringkali Allah tidak hukum kita di detik itu. Di hikmati qad yuakhirul intiqam. Karena kebijaksanaannya lah seringkali Allah menunda hukuman tersebut. Kasih waktu buat dia. Kasih waktu untuk dia. Gak langsung. Allah gak tidur, Allah tahu. Beda sama pengawas ya. Pengawas kan kita nyontek, ketahuan. Kertas kita diambil, suruh keluar. Enggak, Allah enggak. Seringkali enggak demikian. Kasih waktu. 5 sepekan kemudian.
mungkin sebulan, mungkin setahun. Nanti akan ada. Kenapa demikian? Kata para ulama, dengan kebijaksanaannya. Di antara hikmahnya, Allah kasih waktu kita untuk tobat, saudaraku. Allah kasih waktu kita untuk membersihkan diri. Tadi Anda cari pujian orang loh, tobat sekarang, tobat. Sebelum Allah hukum. Sebelum Allah kasih azab kepada kita. Coba segera tobat. Dan kalau orang nggak mau tobat juga, ini istidraj. Diulur. Sama kayak orang melakukan sebuah kesalahan, anak sekolah cabut nih, kabur, jam ketiga, jam keempat, manjat pagar, atau loncat tembok belakang. Dan hari itu hari pertama kali cabut, pertama kali bolos dari sekolah, bukan bolos dari awal. Kira-kira perasaan gimana? Deg-degan. Gue ketahuan nggak ya? Terus dilihat pelajaran yang bolos atau cabut, pelajaran apa? Oh, ternyata pelajaran geografi sama matematik. Di absen nanti ditanyain apa ya? Nanti teman-teman bilang nggak? Tadi ada si Budi, Bu. Anto ada tadi, Bu. Oh, kena deh. Oh, deg-degan. Agak gelisah. Walaupun masih udah main, tapi gelisah. Cross check deh. Habis pada sekolah selesai, ketemu teman-teman yang masuk, balik lagi. Atau telepon malamnya, atau ketemuan, mungkin ada ekskul futsal atau basket atau pencinta alam atau apalah, atau ketemu di kursus bahasa Inggris bareng. Lu kemana lo tadi? Iya nih, gue cabut nih. Gimana? Ada apa sih? Enggak sih, nggak ada apa-apa, ngebetain juga. Di absen nggak? Enggak di absen. Oh, nggak di absen? Enggak, lu kan tuh sendiri. Guru kita yang satu itu nggak pernah absen. Iya sih, makanya gue berani cabut. Iya, Masya Allah. Itu akhirnya apa? Oh, nggak diapa-apain nih. Akhirnya besok, lu mau cabut juga nggak? Mau cabut lagi nggak? Kemarin kan aman kita. Yaudah gue cabut lah yang kedua. Merasa aman, cabut yang ketiga, cabut keempat. Akhirnya sering bolos. Kenapa? Karena merasa nggak dihukum. Coba kalau sekali cabut langsung, besoknya kepala sekolah langsung depan sekolah. Kamu, kemarin kemana? Enggak kemana-mana. Jangan bohong. Enggak. Ada CCTV. Nunduk aja. Iya pak. Kira-kira berani cabut lagi besok? Nggak berani. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, di satu sisi ini kesempatan bagi kita untuk segera memutihkan niat-niat buruk tersebut, niat-niat yang tidak ikhlas, yang bukan kita harapkan mencari wajah Allah. Tapi di satu sisi, kalau kita nggak sadar juga, ini istidraj, diulur, baru nanti dihabisi sama Allah. Karena Allah ingin menguji keimanan kita. Karena Al-Quranul Karim ini hidayah, ini petunjuk, tapi bukan untuk semua orang. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada hal-hal yang tidak terlihat, yang gaib, yang intangible, yang nggak bisa ditangkap oleh indera kita, mata, telinga, tapi kita yakin Allah maha melihat. Itu kan ujiannya. Makanya Allah nggak langsung
Secara umum Allah nggak langsung hukum. Allah ingin uji. Oh enggak, ya udah istidraj, istidraj, istidraj. Makanya kan ketika Allah berbicara tentang pembalasan kepada orang-orang kafir dalam surat At-Tariq ayat 17, apa kata Allah? Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirin. Fa'am famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Allah katakan itu kan jamaah sekalian. Allah katakan itu. Fala tasta'jil lahum. Famahilil kafirin. Jangan terburu-buru menghukum mereka. Jangan terburu-buru menghukum mereka. Tapi kasih waktu. Udah kasih waktu aja. La tasta'jil lahum. Jangan terburu-buru. Nanti ada waktunya. Kalau mereka nggak berubah juga, mereka nggak bertobat juga, mereka nggak kembali kepada Allah juga, kita kan udah kasih waktu, maka disitulah kehancurannya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Saudaraku yang Allah muliakan, Allah Maha mengetahui. Maka apabila kita punya niat yang buruk, niat yang gak ikhlas, sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, walaupun kita tidak ucapkan, tapi berkarat di sini, menancap di sini, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen mendapatkan panggung dunia, maka Allah Maha mengetahui. Yang punya neraka itu tahu, saudaraku. Yang punya azab kubur itu tahu. Yang menurunkan bala, bencana-bencana di dunia ini tahu apa yang kita lakukan. Maka segeralah menata hati kita, bertobatlah kepada Allah jika itu terjadi, karena Allah Ghafurur Rahim. Dan Allah Maha mampu menghukum kita, tapi seringkali tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Kasih kesempatan kita untuk bertaubat. Dan sekaligus, kalau kita nggak berubah, diulur. Agar kita merasa nyaman, nggak ada yang tahu, baru setelah itu dihajar oleh bencana-bencana yang mengerikan. Dan khawatir itu bisa terjadi pada kita jika kita tidak mengambil ibrah dalam masalah ini.